Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk kita semua, terlebih untuk anak-anak Mister yang Mister sayangi. Ketemu lagi dengan Mister dalam mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu Maulana Malik Ibrahim, ya, Sunan Gresik. Nah, perlu diketahui bahwa penyebaran ajaran Islam di Indonesia itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Kenapa? Karena jika kita melihat Nabi dan Rasul yang diutus Allah di satu tempat, ya, dari ke-25 Nabi dan Rasul itu, mereka itu diutus di satu tempat di mana tempat itu kalau tidak dari sisi sosialnya yang masih runtuh, dalam artian acak-acakan, belum solid. Kalau enggak dari sisi sosialnya, budayanya, keyakinannya, dan yang lain sebagainya. Dalam artian apa? Mereka tidak dalam satu kesatuan yang memang sudah matang, ya. Ingat, pada pertemuan kali ini Mister nggak akan jelaskan yang ada di LKS, karena materi yang ada di LKS bisa kalian baca sendiri. Mister akan tambah pemahaman kalian, ya, wawasan kalian. Nah, ini untuk melatih kecerdasan kalian, ya, bahwa Indonesia ini, Nusantara, ya, bukan Indonesia. Nusantara ini adalah satu sistem yang telah matang gitu loh. Ketika Nabi Muhammad diutus ke Mekah di Arab sana, masyarakat Mekah itu memiliki budaya yang bobrok, ya. Ketika ada anak perempuan yang lahir, dia langsung dibunuh, ya. Di sini ada Caca, ada siapa? Ada Naisila, ada Aulia, Aura, dan yang lain sebagainya. Ada Bilah juga, kan? Ada Vera. Kalian bisa sekolah sampai kelas 6 sekarang di Indonesia. Kalau andai kata kalian lahir di era Rasulullah dan kalian lahir di Arab sana, kalian akan langsung dikubur hidup-hidup. Itu budaya masyarakat Arab dulu, ya. Selain itu, budaya mereka itu suka mabok-mabokan, ya kan. Terus apalagi, banyak budaya mereka yang astagfirullah sampai saat ini mungkin masih ada gitu loh, seperti tari-tarian yang gak bagus lah untuk kalian pelajari, ya. Kalian tidak perlu tahu itu. Nah, seperti itulah Rasulullah aja diutus di tempat yang memang seperti itu, karena memang fungsi Nabi itu makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Indonesia ini kenapa tidak tidak diutus Nabi dan Rasul yang memang berasal dari Indonesia gitu kan, dalam catatan sejarah? Oleh karena memang masyarakat Indonesia ini, satu, udah diberi kecerdasan, dan kedua, oleh Allah dititipkan satu budaya yang sopan, ya. Kita tuh punya kita punya baju koko. Ini Mister pakai baju koko, ya. Islam itu nggak ada baju koko. Rasulullah itu pakainya gamis loh, sayang, ya. Baju terusan dari atas ke bawah. Nah, baju koko ini adalah baju yang diwariskan dari umat Buddha. Lalu Mister pakai sarung. Sarung itu bukan dari Islam loh, sayang, ya kan. Islam itu memang tidak memiliki pakaian khas, tapi apa yang dipakai Rasulullah itu adalah gamis, baju terusan dari atas ke bawah. Sarung itu bukan dari ajaran Islam yang dipraktikkan oleh Rasulullah, tapi itu dari budaya Hindu. Lihat orang-orang Hindu di sana, di Bali, ya, mereka itu pasukannya itu nggak pakai baju, ya, pasukannya telanjang dada, dan mereka pakai sarung kotak-kotak, ya. Nah, jadi seperti itulah indahnya Indonesia. Nah, kembali ke era Nusantara dulu. Nusantara itu dulu di di era Sunan Wali Songo ini, itu dihadapkan dengan satu kerajaan besar, ya, yang di situ tuh ada dua bangsa yang bersatu, yaitu ada dinasti Sailendra lalu dengan dinasti Sanjaya. Nah, mereka ini awalnya memang berseteru, karena yang satu beragama Hindu, yang satu beragama Buddha, ya. Mereka selalu berseteru, mereka selalu perang.
hingga akhirnya dari peperangan itu kan banyak menumpahkan darah, akhirnya pendidikan tidak maju di sana. Nah akhirnya salah satu raja ini ingin membuat satu monumen candi Buddha, ya, yang memang dia ingin membuat satu persembahan untuk dewa mereka, persembahan besar. Namun karena memang terus-terusan berperang, akhirnya mereka kehabisan anak muda yang berprestasi gitu loh. Ya, yang ya itu, karena kalau kita fokus dengan pendidikan kan kalian bisa belajar A, bisa belajar B, bisa belajar C, D dan yang lain sebagainya. Tapi kalau ada kondisi perang, kalian itu harus udah kamu ikut sini, ikut baris, ayo kita perang. Akhirnya nggak sempat belajar. Nah, ketika di perang mati, ya kan, tusuk, ketembak gitu, nginjak ranjau dan yang lain-lain. Akhirnya gitu, pendidikan tidak maksimal di sana, bahkan tidak bisa dijalankan. Nah, dari situlah akhirnya mereka berdamai dan membentuk satu candi Buddha yang bernuansa Hindu. Itu adalah Candi Borobudur. Ya. Akhirnya agama Hindu dan Buddha itu menyatu. Nah, seharusnya ya dalam kondisi seperti ini Islam itu sulit untuk masuk. Nah, tapi karena cerdasnya Wali Songo, ya, dalam menyebarkan ajaran Islam, akhirnya mereka bisa masukkan nilai-nilai keislaman sedikit demi sedikit tanpa merubah adat. Ya. Mister dulu pernah dapat nasihat dari guru Mister waktu di pesantren. Beliau tuh bilang, Mister dulu Mister pernah pesantren, pulang dari pesantren dulu tuh pernah untuk mencoba menanamkan nilai-nilai keislaman di masyarakat yang ada di lingkungan rumah Mister. Ya. Tapi cara Mister itu keras dan bahkan mungkin masih juga sampai saat ini gitu. Mister itu orangnya keras. Ya, akhirnya Mister melihat ada ketidaksesuaian dengan ajaran Islam, Mister akan ubah itu hari itu juga. Akhirnya apa? Ketika Mister balik dan bertanya sama guru Mister, dia itu bilang, jika cara kamu seperti itu dalam mengajarkan ajaran Islam, kamu tuh seperti meludah ke atas, ya. Coba kalian dengarkan kepala kalian ke atas, lalu kalian buang ludah ke atas. Apa yang akan terjadi? Air ludah itu akan menjatuh kepada muka kalian. Ya. Pola yang keras seperti cara Mister jika diterapkan oleh Wali Songo, mungkin Islam tidak akan sampai ke rumah kita hari ini. Mungkin Wali Songo yang datang itu jika caranya keras seperti cara Mister ingin berubah secara cepat, mungkin Wali Songo akan diusir dari tanah Jawa. Lebih-lebih mungkin juga mereka bisa dibunuh. Ya. Karenanya Wali Songo itu mengajarkan Islam itu sedikit demi sedikit. Seperti itu sayang. Ya. Untuk Untuk materi Wali Songo, Mister akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Itu kan ada diawali dengan Maulana Malik Ibrahim ya, Sunan Gresik. Lalu ada Raden Rahmat, Sunan Ampel, Raden Ainul Yakin atau Raden Paku yaitu Sunan Giri. Lalu ada Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini yang menyebarkan ajaran Islam melalui budaya perwayangan. Mister senang sekali dengan jagat perwayangan ya. Cerita tentang Pandawa dan Kurawa, lalu ada Jendawa, Krishna dan yang lain sebagainya. Lalu ada Raden Masyahid, Sunan Kalijaga, murid dari Sunan Bonang. Lalu ada Raden Kashim Syarifuddin, Sunan Derajat, ada Raden Said, Sunan Muria. Lalu Raden Ja'far Siddiq, ada Raden Ja'far Siddiq, Sunan Kudus, dan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, sebelum eranya era Wali 9 ini, perlu kalian garis bawahi bahwa Wali Songo itu bukan hanya mereka yang ke-9 ini. Dalam artian Wali Songo itu adalah gelar untuk 9 wali yang memang tergabung dalam satu organisasi, akan bisa dijelaskan nanti. Ya memang mereka itu memiliki keahlian yang berbeda-beda gitu loh. Ya. Di era awal, ingat,
Sebetulnya ada banyak referensi yang mengatakan bahwa mereka ini tersebar dari berbagai daerah. Ya tapi memang betul dari berbagai tempat. Tapi mereka ini diutus oleh Kesultanan Ottoman dari Turki Utsmani untuk menyebarkan dakwah di wilayah sini gitu loh. Di wilayah Nusantara. Nah, yang dipilih oleh mereka juga oleh Kesultanan Turki itu bukan orang-orang yang sembarang, dalam artian dari 9 orang ini bukan memiliki atau bukan dari satu tongkrongan, tapi memang mereka ini adalah orang-orang pilihan yang pemahamannya itu banyak gitu loh, dalam artian keahlian mereka ini bermacam-macam. Satu, ada yang mungkin ahli di bidang strategi perang, lalu satu lagi ada yang ahli di bidang sosial, ada lagi yang ahli di bidang pengobatan, ada lagi yang di bidang pendidikan dan lain sebagainya, seperti itulah ya, psikologi dan yang lain-lain. Karenanya mereka itu satu sama lain saling melengkapi. Nah, sebelum era mereka itu ada Syekh Subakir, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat-sangat mistis, melebihi mistis yang lain, apalagi di Pulau Jawa, ya kan, di Pulau Kalimantan ngeri-ngeri sekali itu ya. Nusantara itu sebuah negara dengan mistisisme, pemahaman mistis yang kuat ya. Mister ingat sekali belum lama ini mengobati orang, ada seorang itu yang memang memiliki masalah dalam kerjaan gitu dengan seseorang. Nah, ketika itu langsung dihantam lah sama mereka gitu loh, dengan jalur goib gitu loh. Nah, seperti itu ya. Mereka juga sama. Para wali Allah itu, para wali songo itu ketika era-era awal itu mereka datang ke sini nyebar Islam di sini, itu mengalami kesulitan karena memang banyak gangguan-gangguan gaib. Kita ketahui bahwa di Hindu, Mister akan jelaskan ke kalian bahwa di ajaran Hindu itu ada sebuah ajaran moksa. Moksa itu penyatuan antara Tuhan dengan hamba, ya, antara Brahman dengan Atman. Kita ini Atman, ya. Mister punya raga, Mister punya ruh di dalam raga, itu adalah milik Tuhan, milik Brahman, ya. Nah, Mister harus kembali kepada dia. Nah, dalam pemahaman Hindu, menyatunya seseorang dengan ruh, dengan Tuhannya, itu adalah tingkatan tertinggi, karena mereka itu mempercayai teori reinkarnasi. Reinkarnasi itu gini, kalau Mister diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ya, untuk menjalankan hidup sebagai manusia. Tapi kalau Mister berperilaku buruk, Mister mati, nanti Mister turun lagi hidup tapi jadi kambing gitu atau jadi ayam. Nah, tapi kalau misalkan Mister mati dalam keadaan baik, Mister mati dalam keadaan orang bijak gitu, Mister akan menyatu dengan Tuhan. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan bertapa, ya. Bertapa, tidak makan, tidak minum. Nah, cara seperti itulah ya, ketika dalam kondisi bertapa, tubuh seseorang ini akan netral. Nah, dari netral itulah gangguan-gangguan gaib itu akan sering muncul. Satu orang melakukan itu akan memancing mungkin ratusan jin. Tapi kalau satu negara, satu pulau, satu Nusantara orang melakukan itu, jin akan berkumpul di sana. Karenanya ketika eranya Syekh Subakir datang ke sana, itu Pulau Jawa itu sangat-sangat mistis gitu. Bayangkan cuma di Indonesia, ya, orang bisa ngebunuh orang lain itu tanpa disentuh, ya, bukan tanpa peluru, maksudnya tanpa disentuh, tapi tembakan gaib. Ya, tiba-tiba Mister lagi ngomong gini bisa muntah darah gitu loh, dan yang lain sebagainya. Itulah ya sihir. Nah, itu tantangan Wali Songo dulu itu adalah untuk menghapus sihir itu, menghapus gangguan-gangguan gaib seperti itu. Ya, Mister akan jelaskan nanti. Tugas kalian itu adalah memahami ke-9 wali ini. Mister minta dihafal ya. Ini yang di halaman 4, tolong dihafal. Mister akan jelaskan nanti, karena memang kemarin ada pesan untuk membuat video jangan terlalu panjang, materinya masuk, yang penting itu ya. Jadi era pertama itu yang ingin Mister gambarkan bahwa Nusantara ini udah jadi satu kesatuan ya, jika
Sunan Wali Songo ini masuk dengan cara yang keras, Islam tidak akan bisa diterima. Oleh karenanya Indonesia itu dikenal dengan istilah 3S, salam, senyum, sapa. Ya karena memang dari era Sunan Wali Songonya ini Islam disebarkan dengan cara seperti itu, bukan dengan cara menarik pedang seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Mekah, di Arab sana gitu loh, era-eranya dulu, karena memang mereka itu hobi dengan perang. Ya, kalau di Indonesia malah masalah persaudaraan ini tuh sudah jelas, ya sudah selesai. Ya, di Indonesia sudah ada pemerintahan, di Indonesia itu udah rapih, udah sangat rapih. Keagamaannya ada, ya persaudaraan antara Hindu dengan Buddha, lalu lalu dari sisi sosialnya masyarakat dari dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya itu sudah menyatu, masyarakatnya makmur, karena kita tahu sendiri sampai sekarang ini kan kita nyeblokin batang pisang di kebun orang, ya kan, itu nanti tunggu aja 2 bulan atau 4 bulan itu nanti tumbuh, ya karena memang Indonesia ini sangat-sangat indah karena berada di garis khatulistiwa. Jadi matahari itu bersinar sepanjang musim. Kita hanya memiliki 2 musim, musim panas dan musim gugur, musim panas dan musim dingin, ya. Kita di iklim tropis. Nah, jadi Indonesia itu udah sangat makmur. Nah, jika Allah tidak mengirimkan kekasih-kekasihnya, para wali-walinya dia itu, para wali Allah yang memang tidak cerdas, Islam tidak akan berkembang di sini, malah akan gagal masuk. Ya, seperti itulah. Akan banyak penolakan dari masyarakat. Nah, karenanya memang tokoh-tokoh seperti Maulana Malik Ibrahim ini adalah salah satu toladan untuk kita pelajari ke depannya, ya. Mister minta ini ke 9 daftar wali Songo ini tolong dihafal, ya, sama gelar-gelar mereka. Itu aja dari Mister, tolong dipahami ya penjelasan dari Mister. Jika belum jelas, ulangi lagi videonya. Ya, untuk materi lengkapnya kalian bisa baca di LKS sambil santai. Ya, tetap semangat dalam belajar sayang. Jangan pernah putus untuk belajar. Ya, itu aja dari Mister. Assalamualaikum.